Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Adrian. Di video kali ini saya akan membahas tentang metode Kramer. Ada 3 pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, apa itu metode Kramer? Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan metode Kramer? Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa kegunaan metode Kramer dalam hal ekonomi. Kita langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu apa itu metode Kramer. Metode Kramer adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear berdasarkan aturan determinan. Metode ini didasarkan pada konsep matriks dan determinan dan dapat digunakan untuk menemukan solusi untuk sistem persamaan linear dengan 2 atau 3 variabel. Oke, setelah memahami konsep dari Kramer, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan metode Kramer. Oke, selanjutnya kita menuju contoh soal. Di sini saya sudah menyiapkan soalnya. Tentukan penyelesaian SLTV berikut menggunakan aturan Kramer. Di sini kita sudah mendapat persamaannya, yaitu 2x y z x 2y z 2x 2y z sama dengan 12 15 17. Kita menggunakan matriks 3 kali 3. Oke, selanjutnya hingga angkanya 211 121 222 sama dengan 12 15 17. Nah, 12 15 17 ini merupakan konstanta. Perlu diingat, 12 15 17 merupakan konstanta. 212 merupakan variabel x, 122 merupakan variabel y, dan 112 merupakan variabel x. Setelah mendapatkan persamaan seperti ini, selanjutnya kita mencari determinannya. Angka-angka di atas kita masukkan ke dalam sini, dan 2 angka di belakang adalah duplikat dari 2 angka di awal ini. Selanjutnya cara menghitung determinan adalah 2 dikali 2 dikali 2, 1 dikali 1 dikali 1, 1 dikali 1 kali 2, dan kemudian 2 dikali 2 dikali 1, 2 dikali 1 dikali 2, 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya adalah 2 dikali 2 4 dikali 2 8, ditambah 1 dikali 1 dikali 2 sama dengan 2, ditambah 1 dikali 1 dikali 1, hasilnya 2. Kemudian dikurang dengan angka-angka yang bergaris kuning, kita kurung 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4, ditambah 2 dikali 1 dikali 2 4, ditambah 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2, kurung. Oke, setelah mendapatkan hasilnya, kita akan menjumlahkannya sama dengan 8 tambah 2 tambah 2, ini adalah 12, dikurang 4 tambah 4 ditambah 2, 10. Ini kita kurangkan, 12 ditambah 10 dikurang 10 sama dengan 2.
Ini adalah hasil determinannya. Hasil determinannya adalah 2. Karena hasil determinannya bukan sama dengan 0, kita harus menghitung dx, dy, dan dz. Oke, yang pertama kita harus menghitung dx. Dx sama dengan, kita mengganti angka-angka yang ada di variabel x menggunakan konstanta. Di sini kita mengganti variabel x menggunakan konstanta. Mari kita praktekkan. Variabel x-nya kita ganti dengan konstanta sebagai berikut: 12, 15, 17. Dan variabel y dan z tetap kita gunakan karena yang kita cari adalah x. Maka variabel x yang kita ganti 1, 2, 1, 1, 2. Kemudian kita mengulangi menduplikat dua angka di awal seperti yang di atas. Ini adalah cara mengerjakan determinan ya teman-teman. 12, 15, 17, 1, 2. Oke, seperti biasa cara mengerjakan determinan itu adalah yang atas dikali turun, 12 dikali 2 dikali 2, 1 dikali 1 dikali 17, dan 1 dikali 15 dikali 2. Kemudian 17 dikali 2 dikali 1, 2 dikali 1 dikali 12, dan 2 dikali 15 dikali 1. Oke, mari kita jumlahkan. Seperti biasa, 12 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 48. Karena 24 ditambah 24 hasilnya 48 ya. 48 ditambah, semuanya ini kita jumlahkan ya teman-teman. 12 dikali 2 dikali 2, 1 dikali 1 dikali 7, 1 dikali 15 dikali 2, dan dikurang 17 dikali 2 dikali 1, 2 dikali 1 dikali 1, 2 dikali 15 dikali 1. Oke, kita percepat ya teman-teman. Hasilnya adalah 48 ditambah 17 ditambah 30 dikurang 34 ditambah 24 ditambah 30. Oke, selanjutnya kita jumlahkan dan kita kurangkan ya teman-teman. Sini hasilnya 95 dikurang dengan 84. Hasilnya sama dengan 11. Oke, kita sudah menemukan dx-nya ya teman-teman. Oke, untuk mencari x adalah x sama dengan dx dibagi d sama dengan dx-nya sudah kita ketahui yaitu 11 dan determinannya yaitu d adalah 2. Jadi 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Ini adalah hasil dx ya. Selanjutnya kita mencari dy dan dz. Caranya sama seperti mencari dx ya teman-teman. Oke, lanjut. dy, kita akan mencari dy. Kita memasukkan semua variabel kecuali
variabel y ya teman-teman, kecuali variabel y kita ganti dengan konstanta. Oke, kita masuk ke pengerjaannya. Oke, kita masukkan variabel dari z x 2 1 2 dan y nya kita ganti dengan konstanta 12 15 17. Selanjutnya z 1 1 2. Nah, kemudian kita duplikat dua angka di awal ya, yaitu 2 12 1 15 2 17. 2 12 1 15 2 17. Oke, selanjutnya kita mencari hasil dari determinan y ya teman-teman. Seperti biasa, 2 dikali 15 dikali 2, 2 dikali 1 dikali 1, 12 dikali 1 dikali 2, 1 dikali 1 dikali 17, 2 dikali 15 dikali 1, 17 dikali 1 dikali 2, 2 dikali 1 dikali 12. Oke, kita langsung saja ke hasilnya ya teman-teman. Hasilnya adalah 60 ditambah 24 ditambah 17 dikurang 30 ditambah 34 ditambah 24. Oke, hasilnya adalah 60 tambah 24 ditambah 17 adalah 101. 101 dikurang dengan 30 tambah 34 ditambah 24 adalah 84. Oke, 101 dikurang 84 adalah 17. Oke, kita sudah menemukan determinan dari y yaitu 17. Kemudian kita mencari nilai dari y ya teman-teman. Cara mencari nilai y adalah dy dibagi dengan d, determinan y dibagi dengan determinan. Oke, sama dengan determinan y adalah 17 dibagi dengan determinan. Determinannya awalnya adalah ini ya teman-teman, determinannya ya, ini dia. Ini kita masukkan 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Kita sudah menemukan hasil dari y. Selanjutnya adalah z. dz sama dengan kita memasukkan semua angka-angka dari variabel x dan y kecuali variabel z. Kita menggantinya dengan konstanta. Oke, lanjut. Variabel y semuanya z dan x dan y. Kemudian konstanta. Dan menduplikat dua angka di awal, 21 12 dan 22. Oke. Seperti biasa kita mengalihkannya cara turun dan naik ya. 2 dikali 2 dikali 12, 2 dikali 15 dikali 2, 17 dikali 1 dikali 1. Oke, sama dengan kita langsung saja ya. 2 dikali 2 dikali 17 adalah 68, dan 1 dikali 15 dikali 2 adalah 30 tambah
30. Ditambah lagi 12 dikali 1 dikali 2 adalah 24. Oke, kurang buka kurung. 2 dikali 2 dikali 12 adalah 48. Ditambah 2 dikali 15 dikali 2 adalah 60. Kemudian yang terakhir tambah 17 dikali 1 dikali 1 sama dengan 17. Tutup kurung. Oke, selanjutnya kita jumlahkan ya. 68 ditambah 30 ditambah 24 adalah 122. 122 dikurang 40 ditambah 60 ditambah 17 hasilnya 125. Ini kita kurangi, maka hasilnya minus minus 3. Oke, kita sudah menemukan nilai dari determinan Z ya teman-teman. Selanjutnya kita mencari nilai dari Z. Oke, hasil dari determinan Z adalah minus 3. Kita sudah menemukan determinan Z, kemudian kita harus mencari nilai dari Z. Z itu rumusnya adalah determinan Z dibagi dengan determinan, sama dengan determinan Z-nya adalah minus 3. Kemudian determinan itu yang sudah kita cari di atas itu adalah 2. Kemudian kita bagi, hasilnya adalah minus 3 dibagi 2, hasilnya adalah minus 1,5. Oke, dan kita ketahui bahwa nilai dari X, Y, dan Z yang telah kita cari di atas, nilai X tadi adalah 5,5, nilai Y 8,5, dan nilai Z minus 1,5, dan determinannya adalah 2. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Kita lanjut menuju pemahamannya tentang ekonomi. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu apa kegunaan metode Kramer dalam hal ekonomi. Dalam ekonomi, metode Kramer dapat digunakan untuk memecahkan beberapa masalah seperti 1. Analisis ekonomi. Metode Kramer dapat digunakan dalam analisis ekonomi untuk menentukan keseimbangan pasar dalam persamaan ekonomi. Dalam kasus ini, setiap variabel dapat dianggap sebagai persamaan linier, dan metode Kramer dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Yang kedua, manajemen risiko. Dalam manajemen risiko, metode Kramer dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko dalam sistem keuangan. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat menghitung probabilitas terjadinya suatu kejadian atau risiko yang mungkin terjadi dalam sistem ekonomi. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengambilan keputusan investasi. Metode Kramer juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam kasus ini, metode Kramer dapat digunakan untuk menghitung kinerja saham dan portofolio investasi. Metode ini juga dapat membantu dalam memprediksi keuntungan dan risiko yang terkait dengan investasi tertentu. Dengan demikian, metode Kramer memiliki beragam kegunaan dalam ekonomi, terutama dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He just wants to know that you well.